Melanjutkan cerita, kembali ke wilayah Haynes yang kini ramai dengan orang-orang yang antusias ingin mengikuti pelelangan untuk pertama kalinya. Wilayah yang dulu seperti tanah mati sekarang mulai tampak seperti wilayah berkembang. Ami memulai lelang dengan menetapkan harga awal sebesar 90 koin emas. Penawaran dibuka oleh Asosiasi Alkemis dengan harga 95 koin emas. Tidak mau ketinggalan, Green Tower menaikkan harga menjadi 100 koin emas. Asosiasi kemudian menaikkan harga menjadi 110 koin emas, membuat Haris, perwakilan dari Green Tower, merasa panas. Perwakilan Asosiasi Alkemis mengejeknya, menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan beli lebih tinggi. Haris membalas dengan menaikkan harga menjadi 130 koin emas, yang akhirnya membuat Asosiasi Alkemis emosi dan mengajaknya berkelahi. Ami tidak menyangka situasinya akan berubah semakin panas. Karena tidak ada lagi yang menawar, Bernil memerintahkan Ami untuk mengetuk palu dengan harga 130 koin emas. Ami mulai menghitung mundur, dan ketika hitungan hampir berakhir, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membungkam semua orang dengan tawaran 150 koin emas. Bernil segera menyampaikan kepada Devi hasil lelang tersebut, di mana ada kelompok pedagang yang membeli 5.000 daun moongrass dengan harga 150 koin emas. Penjualan pertama ini sukses besar, berkat bantuan kapten yang telah menyebarkan rumor. Karena hasilnya cukup bagus, untuk menjaga hubungan dengan beberapa kelompok, Devi memutuskan menjual sisa daun dengan harga 130 koin emas. Ami kemudian membacakan hasil perhitungan penjualan pertama yang mencapai lebih dari 1 juta koin emas, menjadikan wilayah Haynes sebagai wilayah dengan pendapatan terbesar di kerajaan saat ini. Namun, Devi tidak puas hanya dengan hasil ini. Ia berencana untuk tidak meningkatkan jumlah produksi, tetapi mengembangkan produk jadi dari moongrass. Ia menyadari bahwa menjual produk jadi dengan jumlah sedikit akan menaikkan harga lebih tinggi daripada menjual bahan mentah dalam jumlah besar. Devi segera memerintahkan Kapten dan Bernil untuk memperbaiki fasilitas dan melakukan pembangunan ulang secara besar-besaran dengan uang hasil pelelangan, setelah ia kembali dari ibu kota. Sebelum itu, ia menerima surat yang berisi pujian atas pencapaiannya dalam mengembangkan wilayah Haynes serta undangan untuk menghadiri pertemuan di kerajaan. Dengan ekspresi datarnya, Devi sudah memperkirakan apa yang akan terjadi dan memutuskan untuk segera berangkat ke kerajaan setelah menerima surat tersebut. Ingatan Devi kembali ke masa ketika ia masih berada di dimensi pahlawan. Saat itu, ia tengah berlatih menempa bersama Master Tempa, Surter. Surter mengatakan bahwa dirinya telah membangun sebuah dungeon di bawah tanah sebagai tempat tinggal terakhirnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia meninggalkan sebuah peninggalan yang belum disempurnakan, yang bisa diambil atau bahkan dijual oleh Devi dengan harga tinggi. Namun, Surter menegaskan bahwa selama Devi bisa menyempurnakannya, ia tidak akan keberatan. Kembali ke masa kini, Devi telah bersiap untuk melakukan perjalanan sendirian menuju kerajaan. Ia memerintahkan Bernil untuk menjaga Ami serta memastikan agar Ami tidak bekerja berlebihan dan mendapatkan istirahat yang cukup. Devi menganggap Ami sebagai anak yang spesial karena kesetiaannya dan kemampuannya dalam mempelajari hal baru dengan sangat cepat. Setelah memberikan perintah terakhirnya, Devi meninggalkan wilayah Haynes untuk sementara guna melakukan perjalanannya. Di perjalanan, Purcell bertanya kepada Devi mengapa ia tidak memilih jalan lain yang lebih cepat. Devi menjawab bahwa ia ingin mengunjungi sebuah tempat yang terkenal dengan objek wisatanya, yang lokasinya sejalan dengan kerajaan. Tempat yang akan ia tuju tidak lain adalah kampung halaman seorang penempa legendaris bernama Surter. Purcell terkejut mengetahui bahwa Devi mengenal Surter secara pribadi. Devi pun menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk mengambil peninggalan Surter, yang dikatakan dibuat dengan material yang sama dengan Kaldiras serta memiliki ego. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, wilayah yang mereka tuju akhirnya mulai terlihat. Namun, karena wilayah tersebut kini berada di bawah kekuasaan Ratu Lines, secara tidak langsung wilayah itu menjadi wilayah musuh bagi Devi. Sesampainya di depan gerbang, ia melihat tentara penjaga sedang memeriksa identitas setiap orang yang hendak masuk. Devi segera menyerahkan kartu identitasnya kepada salah satu penjaga. Namun, rupanya ia tidak memberikan identitas aslinya, melainkan menggunakan identitas palsu sebagai tentara bebas peringkat F. Devi mengira bahwa dengan identitas palsu ini,
ia bisa lolos dengan mudah. Namun, hal yang tidak terduga pun terjadi. Para penjaga menahannya dan tidak mengizinkannya masuk, dengan alasan bahwa ia hanya ingin menyelidiki labirin yang baru-baru ini muncul di wilayah tersebut. Ketika Davy duduk untuk mengamati situasi di sekitar, seorang kakek menyapanya. Davy pun menanyakan kepada kakek itu tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Kakek itu segera menunjukkan seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan identitas. Pria tersebut memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar proses pemeriksaannya berjalan lancar. Melihat tindakan korupsi yang terjadi di depan matanya, Davy merasa geram. Kakek yang berada di sampingnya dapat merasakan hawa dingin yang dipancarkan oleh Davy dan langsung merinding. Tanpa diduga, kakek itu segera memberikan sejumlah uang kepada Davy agar ia bisa masuk ke dalam kota tanpa masalah. Davy terkejut dengan tindakan kakek itu yang begitu tiba-tiba. Kakek tersebut menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu karena teringat dengan cucunya yang berada di kampung. Dengan senyuman ramah, Davy mengembalikan uang itu dan menyarankan agar kakek tersebut membelikannya sesuatu yang bagus untuk cucunya. Sambil berjalan pergi, Davy berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan uang tersebut. Dengan langkah mantap, Davy menghampiri para penjaga dan dengan suara tegas mengatakan bahwa meminta biaya masuk kepada warga adalah sebuah pelanggaran. Ia menegaskan bahwa hanya pedagang skala besar yang diwajibkan membayar, sementara tindakan mereka terhadap rakyat biasa adalah ilegal. Bukannya meminta maaf, para tentara itu malah tertawa dan mengejek Davy sebagai bocah yang tidak tahu apa-apa. Tanpa ekspresi, Davy memperingatkan mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum mereka menerima hukuman dari kerajaan. Ia hanya meminta mereka mengembalikan semua uang yang telah diterima dan mengakui kesalahan mereka. Para penjaga justru semakin mengejeknya, menyebutnya sebagai anak kemarin sore yang tidak memahami aturan tidak tertulis. Mereka bahkan mulai mengacungkan pedang ke arahnya dan menanyakan siapa dirinya yang berani-beraninya mengancam para penjaga. Davy hanya menghela napas, menyayangkan bahwa mereka tidak memanfaatkan kesempatan terakhir yang diberikannya. Situasi yang semakin memanas membuat kakek yang tadi berbicara dengan Davy segera menghampiri para penjaga untuk mencoba menghentikan pertikaian. Tanpa rasa bersalah, para penjaga malah menganggap kakek itu mengganggu dan langsung menyerangnya dengan pedang. Dengan gerakan cepat, Davy menangkis pedang itu hanya dengan menggunakan kakinya, membuat pedang tersebut mental ke udara. Ia kemudian meraihnya dengan tangannya dan menatap tajam para penjaga. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa mengambil uang rakyat dengan paksa sama dengan mencuri dari kerajaan. Ia juga mengutuk tindakan mereka yang mengarahkan senjata pada orang tua yang tidak berdaya, menyebut mereka sampah. Tanpa ragu, Davy menebaskan pedangnya dan mengatakan bahwa hukuman atas tindakan mereka adalah eksekusi di tempat. Para penjaga yang melihat rekan mereka dikalahkan dalam satu serangan hanya bisa terdiam sejenak. Bukannya menurut, mereka justru menodongkan senjata ke arah Davy, berniat untuk menahannya. Pertarungan pun tidak terelakkan. Seperti yang sudah diduga, Davy dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu tanpa kesulitan. Tidak lama kemudian, penguasa wilayah yang mendengar keributan segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara, Davy melemparkan liontin yang menjadi identitasnya sebagai anggota kerajaan. Dengan suara tegas, ia memperingatkan penguasa wilayah itu agar tidak bertindak semena-mena hanya karena tidak ada ksatria yang menyertainya. Begitu melihat liontin tersebut, wajah penguasa wilayah itu langsung berubah drastis. Dengan penuh ketakutan, ia segera meminta maaf karena tidak menyadari bahwa yang sedang ia hadapi adalah pangeran pertama kerajaan. Dengan nada penuh penyesalan, ia memohon maaf dan menjelaskan bahwa wilayahnya saat ini sedang dalam kesulitan. Sebagai bentuk penghormatan, ia pun mengundang Davy untuk datang ke kastilnya agar bisa menjamu sang pangeran dengan layak. Namun, sebelum pembicaraan itu selesai, Davy lebih dulu mengakhiri semuanya dengan pedang yang masih ada di tangannya. Melihat tindakan itu, Percel yang berada di sampingnya bergumam bahwa Davy benar-benar kejam. Namun, Davy hanya menatapnya dengan ekspresi dingin, tanpa mengatakan apapun. Setelah melalui sedikit masalah di gerbang kota, kakek tua dan Davy akhirnya dapat melanjutkan perjalanan mereka. Sambil berjalan, kakek tua itu mulai bercerita tentang kejadian 10 tahun yang lalu, saat keluarga kerajaan terdahulu meninggal. Pada waktu itu,
Pengungsi dari wilayah Haines masuk dan mengeksploitasi daerah tersebut dengan sangat parah. Semua orang yang tidak memihak keluarga kerajaan akan disingkirkan tanpa ampun. Karena peristiwa tragis itu, kakek tua kehilangan putranya. Devi mendengarkan dengan seksama dan menebak bahwa putra kakek itu pasti orang yang baik hati, sama seperti ayahnya. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di tempat tujuan, sebuah area bersejarah peninggalan Surter yang dikenal sebagai Thousand Day Night Market. Sebagai perpisahan, kakek tua itu berterima kasih kepada Devi karena telah membalaskan dendam putranya dan berjanji tidak akan pernah melupakan kejadian tadi sebagai hutangnya. Devi hanya tersenyum dan mendoakan agar kakek tersebut dapat menjalani hidup dengan baik. Sesampainya di lokasi, Devi segera naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sesuatu yang dicarinya. Ia terpukau melihat bahwa peninggalan Surter masih terjaga dengan sangat baik. Master penempa legendaris itu benar-benar telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan berbekal catatan dari ingatannya, Devi mulai memeriksa tulisan-tulisan yang ada di tempat tersebut. Purcell, yang mengikuti dari belakang, merasa bahwa semua ini sia-sia. Menurutnya, tempat ini sudah dijelajahi berkali-kali oleh banyak orang sebelumnya. Devi tidak memperdulikan komentar itu dan tetap menghitung sesuatu berdasarkan catatan di tangannya. Purcell yang penasaran akhirnya bertanya apa sebenarnya yang sedang dihitung oleh Devi. Dengan tenang, Devi menjawab bahwa ia sedang mencari kode password. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa seluruh wilayah di tempat ini sebenarnya telah terenkripsi oleh Surter sendiri. Jika dilihat dari atas, area ini memiliki banyak pola tersembunyi yang membentuk petunjuk. Kode password ini dirancang oleh Surter dengan tingkat kecerdasan yang melampaui masanya. Mungkin ada orang-orang pada zaman dahulu yang menyadari keberadaan pola ini, tetapi saat ini, hanya Devi yang mengetahuinya. Mengikuti petunjuk dalam catatannya, Devi akhirnya menemukan titik tujuan, sebuah benda yang terletak di tengah area. Dengan menggunakan metode enkripsi yang diajarkan oleh Surter di dimensi pahlawan, Devi segera memasukkan kode yang diingatnya. Tiba-tiba, sebuah ruangan bawah tanah terbuka di depan mereka. Tanpa ragu, Devi langsung melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Begitu berada di dalam, ia terkesima dengan desainnya. Dungeon ini bukan sekadar tempat biasa. Surter telah menciptakannya dengan sihir khusus untuk menahan tekanan bawah tanah dan memastikan udara dapat bersirkulasi dengan baik. Sebuah inovasi yang melampaui zamannya. Jika Devi tidak pernah bertemu dengan Surter di dimensi pahlawan, kemungkinan besar tempat ini akan terkubur selamanya tanpa ada yang menemukannya. Saat mereka menuruni tangga, Devi dan Purcell akhirnya sampai di ruangan utama. Devi mengamati sekeliling dan menyimpulkan bahwa tempat ini tidak terlihat seperti dungeon pada umumnya, melainkan lebih mirip tempat tinggal seseorang. Surter, si Devil Blacksmith, adalah seorang maniak yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menempa senjata. Setelah kematian Hares, ia datang ke tempat ini dan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk mengerjakan karya terakhirnya. Meskipun sudah tiada, Devi masih bisa merasakan kehadiran master penempanya, seakan Surter masih tinggal di tempat ini. Tidak lama kemudian, pandangan Devi tertuju pada sebuah kotak misterius yang diletakkan di tengah ruangan dan disinari oleh cahaya matahari dari luar. Aura kuat terpancar dari kotak tersebut, membuat Purcell merinding. Ia mengakui bahwa dirinya belum pernah merasakan wujud kehendak seseorang yang sekuat ini. Dengan penuh rasa ingin tahu, Devi mendekati kotak itu dan menggunakan kemampuannya untuk memeriksanya. Sistem segera memberikan informasi bahwa kotak ini mengandung sebuah jiwa yang sedang terkekang di dalamnya. Devi mengingat kilas balik tentang Surter, yang mendapat julukan Devil Blacksmith dari bangsa dwarf karena menempa tanpa henti selama 1000 hari tanpa istirahat. Tidak seperti penempa lain yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, Surter menggunakan mana untuk melampaui batasan penempaan tradisional. Kotak ini menyimpan karya terakhir Surter, sesuatu yang tidak bisa ia sempurnakan hingga akhir hayatnya. Dengan kode password yang diwariskan kepadanya, Devi membuka segel yang menjaga kotak tersebut. Ketika segel itu terbuka, Devi tersenyum lebar, terpukau oleh mahakarya terakhir sang master. Di dalam kotak itu, terdapat 2 pedang kembar yang belum memiliki nama. Pedang merah yang memiliki kemampuan untuk menebas kehidupan. Pedang biru yang memiliki kemampuan untuk menebas kematian.
Dua pedang ini adalah senjata legendaris yang bahkan Surter sendiri tidak mampu sempurnakan hingga akhir hayatnya. Kini, tugas itu ada di tangan Davy. Notifikasi sistem menjelaskan bahwa pedang itu memiliki kesempurnaan sebesar 90% dan merupakan karya terakhir dari seorang blacksmith yang telah mencurahkan seluruh masa hidup dan tenaga akhirnya untuk menciptakan karya tersebut. Detail yang tidak kalah menarik adalah terdapat ego yang belum terbangun karena pedang itu belum sepenuhnya selesai. Hal ini sama seperti pedang legendaris Caldiras, yang merupakan pedang terbaik yang pernah diciptakan oleh Surter. Berbeda dengan Caldiras yang dibuat agar cocok dengan tubuh penggunanya, yaitu Hares, pedang kembar yang terakhir dibuat oleh Surter adalah satu-satunya karyanya yang tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Pedang kembar itu diciptakan untuk menemukan masternya sendiri. Davy sangat mengagumi pedang buatan masternya meskipun belum sempurna. Ia segera tahu apa yang harus dilakukannya untuk memberikan sentuhan terakhir guna menyempurnakan pedang itu. Untuk menyempurnakan kedua pedang tersebut, Davy membutuhkan api, bukan sembarang api, tetapi api yang dapat menyalurkan panas lebih tinggi dari api biasa. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah api dari tungku para dwarf yang legendaris. Setelah menemukan pedang itu, Davy segera melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Alron. Purcell berkata bahwa Davy mungkin sudah menyadari bahwa selain penghargaan yang tertulis dalam surat kerajaan, ada hal lain yang lebih jelas, yaitu bisnis Moongras di wilayah Haynes yang bagaikan tambang emas. Itu semua karena Davy telah berhasil menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari pengeluaran tahunan kerajaan hanya dalam 3 bulan. Bahkan, pemasukan pajak yang dikirimkan Davy bisa jadi akan lebih besar daripada pendapatan tahunan kerajaan. Puncak dari pertemuan nanti adalah membujuk Davy agar menjadikan bisnis Moongras di wilayah Haynes sebagai milik kerajaan. Mendengar pendapat dari Purcell, Davy hanya menghela napas karena semua itu sudah ia pikirkan jauh sebelum berangkat ke kerajaan. Ini juga merupakan salah satu langkahnya untuk mengejutkan seluruh benua dan memberikan pengaruh besar. Davy terlihat sedang berjalan-jalan di lorong istana. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Bespus yang menyapanya. Bespus menyampaikan bahwa dirinya mendengar rumor bahwa Davy telah berhasil mengembangkan bisnis di wilayah Haynes. Ia juga menyampaikan bahwa situasi di istana sedang tidak baik-baik saja setelah buku laporan rahasia bocor, membuat raja murka, dan mencabut semua bangsawan serta pekerja yang terlibat. Mereka akan dihukum mati. Davy sedikit tidak percaya bahwa raja dapat melakukan semua itu. Sebelumnya, ia berpikir bahwa semua ini adalah ulah Marquis yang telah menyebarkan informasi, tetapi semua itu tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari raja sendiri. Ketika Davy ingin menuju ke tempat tidurnya, seseorang menunggunya dengan senyuman licik. Itu adalah Carlos, anak Ratu Lines, yang pernah membuat Davy koma. Mengetahui Carlos ada di depannya, Davy segera memerintahkan Bespus untuk meninggalkan mereka berdua agar dapat berbicara secara pribadi. Carlos tanpa ragu menyindir Davy dengan mengatakan bahwa sekarang Davy menjadi lebih angkuh hanya karena bisnisnya berjalan dengan lancar. Ia menekankan bahwa siapapun bisa berhasil seperti Davy dan bahwa Davy seharusnya tidak menjadi sombong karena hanya seseorang yang beruntung. Davy tidak ambil pusing dengan perkataan Carlos. Ia tahu bahwa Carlos hanya iri pada kesuksesannya saat ini dan pada betapa besar pengaruhnya sekarang. Dengan nada merendahkan, Davy mengatakan bahwa Carlos hanyalah pangeran yang hidup dalam dekapan Ratu Lines. Carlos yang tidak terima dengan hinaan itu segera mencoba menampar Davy dengan tangannya. Namun, dengan sangat mudah, Davy menahan tangan Carlos dan tidak membiarkan tangan kotor itu menyentuhnya. Davy kemudian menghina Carlos, mengatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan sesuatu yang diwariskan, tidak seperti dirinya yang merintis semuanya dari awal dengan kepintarannya sendiri. Mendengar semua hinaan itu, Carlos segera melayangkan pukulan ke arah Davy. Namun, kali ini Davy sudah sedikit malas menanggapi. Dengan santai, ia menangkis pukulan itu dan membanting Carlos dengan mudah. Carlos terkejut karena tidak menyangka bahwa Davy yang sekarang tidak lagi lemah seperti masa lalu, di mana ia bisa dengan mudah ditindas. Sebagai sedikit pelajaran, Davy menekan dada Carlos dengan kakinya, membuat Carlos berteriak kesakitan. Dengan senyum jahatnya, Davy kemudian memberikan sentilan kecil ke dahi Carlos. Namun, meskipun hanya sebuah sentilan, dampaknya sangat besar.
Carlos merasakan kesakitan yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan gemetaran, Carlos bertanya apa yang telah dilakukan Davy kepadanya. Dengan nada bercanda, Davy malah bertanya apakah dirinya harus melakukannya sekali lagi. Carlos segera lari terbirit-birit, sementara Purcell mengatakan bahwa Carlos lari hanya karena sebuah sentilan. Davy menegaskan bahwa itu bukan sekadar sentilan biasa. Dengan tawa iblisnya, Davy ingin bermain sedikit dengan Carlos. Melihat ekspresi jahatnya, Purcell bahkan menyebut tawa itu lebih mengerikan daripada Raja Iblis sekalipun. Rupanya, Davy telah menyematkan kutukan yang bahkan tidak bisa dipulihkan dengan sihir, salah satunya terlihat dari rambut Carlos yang mulai rontok satu persatu. Davy berencana memperlihatkan sisanya besok di aula pertemuan. Keesokan paginya, sesuai jadwal, Raja dan para bangsawan, termasuk Davy, sudah berkumpul di ruangan itu. Semua bangsawan yang hadir membicarakan wilayah Haynes yang memiliki pendapatan besar dari bisnis Moongrass. Purcell berkomentar bahwa semua orang di sana tidak merasa malu membahas hal itu, bahkan ketika Davy ada di ruangan tersebut. Untuk memulai pertemuan hari itu, Raja memerintahkan semua orang untuk diam karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Pertama, Raja ingin menghadiahi Davy atas pencapaiannya yang luar biasa dengan memberikan apapun yang diinginkannya. Sebelum menjawab perkataan Raja, Davy melihat ekspresi negatif dari semua orang di sana terhadapnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memikirkannya sebelum memutuskan apa yang akan dimintanya. Tidak lama kemudian, Duke Frieta, salah satu musuh terbesar Davy, muncul di ruangan itu. Duke Frieta datang dengan menyinggung para bangsawan yang membahas bisnis Moongrass, mengatakan bahwa mereka seharusnya membahas hal yang lebih mendasar terlebih dahulu. Ia mempertanyakan mengapa seluruh bangsawan berusaha mengambil alih bisnis itu tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan Davy, sekaligus menegaskan tingkatan bangsawan yang berada di bawah keluarga kerajaan. Mendengar pernyataan itu, para bangsawan hanya bisa terdiam, merasa bersalah. Davy dan Purcell mulai curiga dengan niat baik Duke Frieta yang terasa terlalu manis di awal. Frieta kemudian menambahkan bahwa jika bisnis Davy dijadikan milik kerajaan secara paksa, maka itu akan terdengar seperti penindasan. Davy mengiyakan pernyataan tersebut dan langsung bertanya apa lagi yang ingin disampaikan oleh Frieta. Mendengar pertanyaan itu, Frieta tersenyum lalu mengungkapkan bahwa ada hal yang lebih penting. Ia mengeluarkan sebuah surat dari Pendeta Agung Kerajaan Suci. Surat tersebut berisi permintaan dari Kerajaan Suci untuk mengirimkan Davy dengan tujuan memverifikasi kemunculan stigma serta memberikan gelar saint kepadanya. Para bangsawan langsung marah, mengira bahwa Kerajaan Round berada di bawah kendali Kerajaan Suci, karena memberikan pangeran pertama kerajaan sama seperti memberikan upeti. Davy kemudian bertanya kepada Frieta, setelah ia mendapatkan gelar saint, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kerajaan Suci akan melindungi Kerajaan Round? Frieta menegaskan bahwa tidak ada hal baik yang bisa didapat dengan mengecewakan Kerajaan Suci. Para bangsawan selanjutnya bertanya bagaimana Davy akan mengurus wilayah Haynes dan bisnis Moongrass jika ia pergi. Frieta menjelaskan bahwa menurut hukum, jika seseorang kesulitan mengurus wilayahnya sendiri, maka harus menunjuk penguasa baru. Mendengar hal itu, semua orang yang tadinya marah tiba-tiba berubah menjadi penuh senyum jahat seperti sebelumnya. Davy dan Purcell melihat situasi ini sebagai omong kosong yang justru semakin menarik. Frieta kemudian melanjutkan dengan mengusulkan satu orang yang dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin wilayah Haynes. Ia mengusulkan pangeran kedua kerajaan, yaitu Carlos. Davy sudah menduga bahwa akhir dari pembicaraan ini adalah menjadikan Carlos sebagai cucunya sendiri, sehingga Frieta bisa menguasai semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Carlos segera memberikan hormat kepada Raja sebagai bukti bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut. Ketika Carlos berdiri di depannya, Davy tampak akan melakukan sesuatu. Sebuah suara tawa keras tiba-tiba terdengar dari Carlos, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ratu Lines dan para bangsawan tidak percaya dengan kelakuan Carlos yang berani tertawa di hadapan Raja. Carlos sendiri mulai merasa aneh karena tubuhnya terus-menerus ingin tertawa tanpa henti. Hingga akhirnya, ia tertawa terbahak-bahak seolah sedang bercanda di tengah pertemuan kerajaan yang serius. Purcell, yang sudah mengetahui kutukan yang ditanamkan oleh Davy sebelumnya,
merasa bahwa kejadian ini sangat lucu. Sambil tertawa, Purcell mengatakan bahwa Davy keterlaluan telah melakukan hal ini. Namun, Davy sebenarnya masih memiliki satu kejutan lagi. Frietta yang terkejut segera memarahi Carlos karena berani bercanda di saat sepenting ini. Carlos yang tidak bisa mengendalikan dirinya terus tertawa, membuat Raja menjadi sangat marah. Raja menghantam meja dengan keras, mengira Carlos sedang menghina pertemuan penting kerajaan. Carlos mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya tidak berniat melakukan hal tersebut, tetapi tawanya tetap tidak bisa dikendalikan. Raja yang sudah muak dengan kelakuan Carlos tidak ingin mendengar penjelasannya lagi. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan Carlos untuk pergi dari hadapannya dan meminta para penjaga memasukkannya ke dalam sel serta memberikan masa percobaan hingga perintah selanjutnya. Carlos menolak perintah itu dan enggan keluar dari ruangan, tetapi tawanya tetap tidak bisa dihentikan dalam situasi yang serius ini. Karena merasa frustrasi, Carlos akhirnya mengumpat semua orang di ruangan itu sebelum akhirnya diusir. Setelah Carlos meninggalkan ruangan, Davy langsung menyerang Frietta dengan mengatakan bahwa orang yang direkomendasikannya sebelumnya ternyata kurang dewasa untuk memimpin suatu wilayah. Ia kemudian melanjutkan pembahasannya tentang perilaku Count yang bertindak seolah lebih tinggi daripada raja. Frietta, yang sedikit tertunduk, mencoba menjelaskan bahwa tindakannya bukan kesalahan dan semua yang dilakukannya sebenarnya demi kepentingan kerajaan. Davy langsung menyanggahnya dengan menyebut semua ini hanyalah omong kosong belaka. Dalam pertemuan penting ini, Frietta justru berusaha menjual kerajaan Round dengan mengikuti permintaan kerajaan suci serta memanfaatkan kesempatan untuk menguasai bisnis wilayah Haynes yang dimiliki oleh Davy. Frietta membalas pertanyaan Davy dengan bertanya apakah ia sudah memiliki solusi atas masalah ini. Davy menghela napas sebelum menjawab bahwa dirinya sudah memiliki kunci untuk menangani permintaan kerajaan suci. Raja cukup terkejut dan segera bertanya ide apa yang dimiliki Davy untuk menangani situasi saat ini. Tanpa ragu, Davy mengeluarkan sebuah bola kristal yang kemudian mengeluarkan suara seseorang dari kerajaan suci. Orang tersebut adalah Veliam, wakil pemimpin dari Departemen Pengurusan Dana Kerajaan Suci. Tanpa basa-basi, Davy langsung bertanya tentang keputusan pemimpin kerajaan suci. Semua orang yang hadir di ruangan itu terkejut mengetahui bahwa Davy memiliki koneksi dengan petinggi kerajaan suci secara langsung. Davy sudah menduga bahwa para bangsawan tidak akan percaya dengan tindakannya ini. Semua orang berpikir bahwa kerajaan suci, yang didirikan atas nama wilayah para dewa, tidak akan mudah dipengaruhi. Namun, bagi Davy, kerajaan suci tetaplah tempat tinggal manusia yang juga harus menjalankan bisnis demi kelangsungan mereka sendiri. Meskipun surat yang dibawa Frietta ditulis oleh pendeta tinggi yang lebih berkuasa dibandingkan raja kerajaan kecil, orang yang kini berbicara dengan mereka adalah sosok nomor 2 di kerajaan suci. Veliam kemudian menjelaskan bahwa surat tersebut sebenarnya dibuat oleh pendeta tinggi sebagai keputusan sepihak. Ia pun meyakinkan semua orang agar tidak khawatir karena kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Berkat Veliam dan rencana yang telah disusun oleh Davy, pertemuan ini berlangsung dengan lancar sesuai kehendaknya. Dengan demikian, wilayah Haynes berhasil diselamatkan. Di ruangannya, Davy secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Veliam atas bantuannya hari ini. Veliam sendiri merasa bahwa mengirim Davy ke kerajaan suci tidak akan menguntungkan hubungan antara kedua kerajaan dalam jangka panjang. Davy pun menyerahkan semua urusan ini kepada Veliam dan menitipkan satu pesan untuk Paus mengenai bisnis Moongrace miliknya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan melupakan bisnis tersebut dan akan mengirimkan beberapa produk Moongrace ke kerajaan suci. Selain itu, ia akan menyediakan stok khusus yang hanya akan dijual kepada kerajaan suci. Veliam merasa senang karena Davy bahkan bertindak sejang ini demi mengamankan posisinya. Ia pun berterima kasih kepada Davy dan berharap agar mereka bisa membeli Moongrace dalam jumlah yang cukup. Davy mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah baginya. Ia menganggap bahwa pertukaran ini sangat materialistis dan memiliki niat tersembunyi, tetapi itu bukan masalah. Menurutnya, semua pertukaran harus setara, dan bisnisnya memang dimulai dengan pemikiran seperti itu. Setelah semua urusan selesai, Veliam berpamitan kepada Davy karena masih memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikannya. Setelah semua kejadian yang terjadi,
Davy berpikir bahwa ini semua ternyata jauh lebih mudah daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Yang terpenting, hasil dari pertemuan hari ini sangat memuaskan baginya. Dari dalam bola kristal, Amy dengan wajah penuh kekhawatiran segera memanggil tuannya. Bernil, yang berada di sampingnya, meminta maaf kepada Davy atas sikap Amy yang mungkin dianggap kurang sopan. Bernil sebenarnya hanya ingin menyampaikan laporan singkat mengenai perkemahan sementara yang telah ditempati para tamu serta izin pembangunan untuk cabang baru yang akan segera didirikan. Ada satu masalah yang ingin disampaikan Bernil. Ia melaporkan bahwa peningkatan fasilitas berdasarkan daftar yang diberikan Davy sebelumnya belum bisa dijalankan. Mendengar hal itu, Davy menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa itu hanya masalah waktu. Ia juga memperkirakan bahwa butuh setidaknya 10 tahun agar wilayahnya dapat berkembang secara sempurna. Kini, karena memiliki banyak uang, Davy berencana untuk menjalankan bisnis keduanya. Bernil pun penasaran dan bertanya mengenai bisnis tersebut. Dengan senyum di wajahnya, Davy menjelaskan secara singkat bahwa bisnis keduanya berkaitan dengan teknisi terbaik di benua ini. Jika dikombinasikan dengan teknologi yang tepat, hasilnya akan sangat sempurna. Davy kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sebuah tempat untuk menemui para teknisi tersebut. Tak lama setelah meninggalkan kerajaan, pengawalnya melaporkan bahwa mereka hampir sampai di wilayah suku Yellow Rock. Ras dwarf dikenal sebagai teknisi ulung. Mereka memiliki tinggi sekitar 100 hingga 130 cm, jauh lebih kuat dibanding manusia, serta memiliki daya tahan terhadap panas yang lebih tinggi. Berbeda dengan kaum elf, para dwarf masih memiliki hubungan terbatas dengan manusia. Namun, karena sifat mereka yang tertutup, hanya seseorang dengan status setara raja atau perwakilan resmi yang diperbolehkan memasuki wilayah mereka. Sebelumnya, Davy telah meminta hadiah dari Raja Raun berupa izin untuk bertemu dengan ras dwarf. Raja sempat memperingatkan bahwa ras dwarf bukanlah manusia dan berurusan dengan mereka bisa berbahaya. Namun, karena tidak bisa menolak permintaan Davy, Raja akhirnya mengutus beberapa pengawal untuk memastikan perjalanan Davy berjalan aman hingga tiba di wilayah dwarf. Bagi Davy, bertemu dengan ras dwarf adalah hal yang harus ia lakukan, terutama karena ia berencana membuat sedikit kekacauan di sana. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di gerbang suku dwarf. Salah satu penjaga dwarf segera menghentikan mereka. Davy kemudian memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari kerajaan Raun dan meminta izin untuk memasuki wilayah Yellow Rock. Karena sifat tertutup mereka, penjaga itu tidak mengetahui keberadaan kerajaan Raun. Untuk membuktikan statusnya, Davy memperkenalkan dirinya sebagai pangeran pertama kerajaan Raun serta membawa sebuah tawaran menarik. Ia pun telah menyiapkan beberapa tong minuman sebagai hadiah, yang diharapkan dapat membantu memuluskan izinnya masuk. Melihat tawaran Davy, penjaga tersebut akhirnya mengizinkannya untuk masuk. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi masalah besar di suku mereka, sehingga kemungkinan mereka tidak bisa menerima tawaran perdagangan dari Davy. Meski begitu, ia tetap memperbolehkan Davy dan rombongannya untuk memasuki wilayah mereka. Saat mereka melangkah masuk, para pengawal Davy dibuat terkagum-kagum oleh bangunan unik yang dibuat oleh ras dwarf. Kota mereka terletak di pinggir tebing dengan arsitektur yang luar biasa. Teknologi mereka pun jauh lebih maju dibandingkan kerajaan-kerajaan lain. Tanpa membuang waktu, Davy segera menuju tempat pemimpin dwarf yang dikenal sebagai tetua. Di dalam ruangan pertemuan, tetua ke-8 bernama Golda telah menunggu. Davy memperhatikan sekelilingnya dan menyadari bahwa suku dwarf sebenarnya memiliki banyak pemimpin. Namun, saat ini hanya Golda yang ada di hadapannya. Dengan penuh hormat, Davy menyapa Golda menggunakan salam khas dwarf. Golda terkejut melihat Davy memahami salam yang hanya diketahui oleh suku mereka. Karena merasa dihormati, Golda pun mempersilakan Davy untuk duduk. Golda menjelaskan bahwa para tetua lainnya sedang sibuk, sehingga hanya dirinya yang dapat mewakili mereka. Ia kemudian langsung bertanya mengenai tujuan Davy datang jauh-jauh ke wilayah mereka, sebab jika hanya untuk urusan perdagangan, hal itu bisa dilakukan di luar desa dwarf. Davy tidak bertele-tele dan langsung menyatakan bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Ia juga membawa beberapa tong minuman yang mungkin disukai oleh Golda. Mendengar hal itu,
Wajah Golda langsung menunjukkan ekspresi bahagia, karena ia memang menyukai minuman dari manusia. Setelahnya, Golda menjelaskan bahwa situasi suku mereka sedang sulit. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak bisa memenuhi keinginan Devi. Golda juga menegaskan bahwa ia tidak bisa menjelaskan masalah ini kepada orang luar. Meski begitu, karena Devi telah datang jauh-jauh, Golda memberikan izin kepadanya untuk tinggal di wilayah Dwarf selama beberapa hari. Ia memperingatkan bahwa jika Devi membuat masalah, ia akan langsung diusir dari sana. Mendengar ancaman halus tersebut, para pengawal Devi merasa bahwa itu adalah bentuk intimidasi. Mereka pun segera bersiap mencabut pedang mereka, tetapi Devi menahan mereka agar tidak bertindak gegabah. Setelah pembicaraan mereka selesai, Golda berpamitan dan pergi untuk menyelesaikan urusan lainnya. Begitu Golda meninggalkan ruangan, Devi segera memerintahkan sistem untuk mencari informasi tentang Golda. Sistem pun menampilkan data terkait tetua Golda, termasuk informasi yang lebih spesifik mengenai masalah yang sedang dihadapi suku Dwarf. Saat membaca laporan tersebut, Devi langsung menyadari bahwa masalah utama yang mereka hadapi berkaitan dengan pedang suci. Ingatan Devi kembali ke masa lalu ketika Surtr membicarakan sebuah pedang yang dibuat bersama dengan ras Dwarf. Kejadian itu sudah berlangsung sangat lama. Saat itu, Surtr masih kurang ahli dalam pandai besi, sehingga kualitas pedang yang ia buat bersama para Dwarf bukanlah yang terbaik. Meskipun demikian, setelah pedang tersebut selesai dibuat, Surtr dan para Dwarf merasa sangat bangga akan hasilnya. Mereka pun merayakannya dengan penuh sukacita, menjadikannya sebagai momen yang sangat berarti bagi Surtr. Devi tidak menyangka bahwa dirinya akan kembali mendengar nama pedang itu saat berada di wilayah Dwarf. Seolah mengetahui sesuatu, Percel bertanya kepada Devi mengenai pedang tersebut. Devi pun menjelaskan bahwa pedang itu adalah hasil kolaborasi pertama antara manusia dan Dwarf, dibuat oleh Surtr bersama para Dwarf sebagai simbol persatuan mereka. Dalam pembuatannya, mereka mencurahkan banyak keterampilan dan teknik untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Selain itu, Surtr juga pernah menyebutkan bahwa suku Dwarf adalah peminum yang sangat tangguh. Devi kemudian menambahkan bahwa pedang yang diciptakan oleh Surtr dan Dwarf menjadi awal dari Kaldiras, karena metode pembuatannya sedikit berbeda, tetapi secara keseluruhan tetap menggunakan teknik yang sama. Teknik tersebut dikenal sebagai metode non-material, yang mengharuskan Surtr dan para Dwarf untuk menyatukan pemikiran mereka agar pedang itu bisa tercipta. Setelah beberapa lama berada di dalam ruangan, Devi mulai merasa jenuh dan ingin keluar sebentar. Meskipun tujuan utamanya datang ke wilayah Dwarf adalah untuk mengembangkan wilayahnya, ada alasan pribadi lain yang membuatnya tertarik untuk datang ke sini. Tungku sakral milik suku Dwarf, tungku yang memungkinkan seseorang menggunakan teknik penempaan terhebat. Percel merasa ragu bahwa para Dwarf akan bersedia meminjamkan tungku tersebut kepada Devi. Menyadari hal ini, Devi mulai menyusun rencana sebelum bertindak. Malam itu, Devi memutuskan untuk pergi ke bar tempat para Dwarf biasa menghabiskan malam mereka. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat Golda juga berada di tempat itu. Golda, yang melihat kedatangan Devi, bertanya apa yang membawanya ke bar tersebut. Devi menyapanya dengan santai dan mengaku tidak menyangka bahwa Golda juga memiliki waktu luang. Golda pun menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa terus bekerja tanpa henti, jadi ia ingin beristirahat sejenak. Selain itu, Golgoda, tetua pertama, telah mengusir semua tetua lainnya dari ruang pertemuan, sehingga ia memutuskan untuk bersantai. Devi kemudian duduk di samping Golda dan mengajaknya minum bersama. Ia bahkan memesan minuman paling kuat yang dimiliki oleh para Dwarf. Para Dwarf lain yang mendengar pesanannya terkejut dan menyarankan agar Devi membatalkan niatnya. Mereka memperingatkan bahwa minuman itu terlalu kuat bagi manusia, dan kemungkinan besar Devi tidak akan mampu bertahan setelah meminumnya. Devi mengabaikan peringatan tersebut dan tetap meminta bartender untuk membawakannya. Tidak lama kemudian, minuman itu disajikan. Bartender kembali memperingatkan bahwa minuman ini tidak bisa dibandingkan dengan minuman yang biasa dikonsumsi manusia. Tanpa ragu, Devi langsung meminumnya dan dengan tenang berkata bahwa minuman itu tidaklah seberapa. Percel, yang penasaran, bertanya apakah minuman itu terasa enak, tetapi Devi hanya menjawab bahwa rasanya menjijikkan.
Semua ini dilakukan demi mendapatkan kepercayaan para dwarf. Setelah itu, Davy menantang Golda untuk bertanding adu minum dengannya. Golda segera menyetujui tantangan itu, karena ia tidak pernah meremehkan seorang peminum handal. Golda kemudian menyebutkan satu syarat. Jika Davy kalah, ia harus meninggalkan tempat ini. Namun, jika Davy menang, ia berhak meminta satu permintaan dari Golda. Davy dengan senang hati menyetujui tantangan tersebut. Mereka pun mengangkat gelas dan bersulang, menandakan dimulainya pertarungan minum mereka. Setelah semalam penuh bertarung, Davy keluar sebagai pemenang. Golda tidak menyangka bahwa Davy mampu mengalahkannya, apalagi Davy masih terlihat baik-baik saja, sementara Golda sendiri merasa sangat pusing. Melihat kemenangan ini, Percel merasa curiga dan menuduh Davy telah berbuat curang dengan menggunakan kekuatan suci untuk menetralkan efek alkohol dalam tubuhnya. Davy membantah bahwa hal itu bukanlah kecurangan, karena menggunakan kekuatan suci tidak pernah dilarang dalam pertandingan minum. Percel tetap tidak percaya. Ia mengakui bahwa kekuatan suci mungkin bisa membantu, tetapi tetap saja mampu menahan sebanyak itu adalah hal yang luar biasa. Menanggapi hal ini, Davy menjelaskan bahwa dirinya dilatih oleh Go Jun, salah satu dari dua master pedangnya. Bahkan, Daphne pernah memperingatkan Davy untuk tidak pernah minum bersama Go Jun, karena ia adalah seorang peminum yang legendaris. Namun, pada akhirnya, Davy tetap harus belajar berpedang dari Go Jun, dan latihan itu memiliki aturan khusus. Setiap kali sebelum latihan, Davy harus meminum alkohol. Jika ia sampai pingsan, hukumannya adalah lari maraton 100 kali selama 100 hari penuh. Latihan itu sangat berat, tetapi karena kebiasaan tersebut, Davy kini memiliki daya tahan alkohol yang luar biasa. Dibandingkan dengan para dwarf, ia merasa bahwa pertandingan minum ini bukanlah masalah besar baginya. Dengan kekalahannya, Golda harus mengakui keunggulan Davy. Sebagai konsekuensinya, ia bertanya kepada Davy mengenai permintaan yang diinginkannya. Davy lalu menyinggung masalah yang sedang dihadapi Golda, dan bertanya apakah itu ada hubungannya dengan pedang suci. Mendengar pertanyaan tersebut, Golda terdiam sesaat dan tidak bisa mengelak. Akhirnya, ia mengakui bahwa pedang suci warisan para dwarf telah lama rusak. Pedang itu sebelumnya diserahkan kepada suku dwarf lain untuk mendapatkan giliran dalam merawatnya, dan mereka telah berjanji untuk menjaga pedang itu sampai waktu yang ditentukan. Namun, ayah Golda, yang bertanggung jawab atas generasi ini, meninggal lebih awal dari yang diperkirakan. Akibatnya, tanggung jawab merawat pedang itu kini jatuh ke tangan Golda dan kakaknya, Golgoda. Mendengar cerita ini, Davy langsung menawarkan kemampuannya dalam pandai besi, yang mungkin bisa membantu memperbaiki pedang suci tersebut. Ia sangat ingin memberikan bantuannya untuk memulihkan pedang legendaris itu. Di dalam tungku sakral milik para dwarf, tampak mereka sibuk bekerja dengan penuh dedikasi. Meskipun Surter sebelumnya telah menceritakan hal ini, Davy masih sulit percaya bahwa hanya dengan teknik mereka sendiri, para dwarf mampu menciptakan tungku sebesar dan seagung ini. Percel pun turut terkesima melihat bagaimana para dwarf membangun tanpa bantuan mana. Bukannya disambut dengan ramah, kehadiran Davy justru memicu kemarahan para dwarf lainnya. Mereka tidak senang karena Golda membawa seorang manusia ke tempat suci mereka. Sesuai dugaan, kebencian para dwarf terhadap manusia begitu kuat hingga Davy merasa sedikit bersalah kepada Golda. Tak lama kemudian, seorang pria muncul memanggil Golda, menuntut penjelasan. Dia adalah Golgoda, tetua pertama dari suku Yellow Rock saat ini. Golda dengan tenang menjelaskan bahwa kehadiran Davy adalah bagian dari sebuah pertaruhan. Davy memahami cara menempa, dan karena itu, Golda hanya ingin memperlihatkan bagaimana para dwarf bekerja. Dia meyakinkan kakaknya serta para dwarf lain bahwa tidak akan ada masalah jika mereka mempercayai Davy. Melihat ketulusan adiknya, Golgoda akhirnya mengizinkan Davy untuk berada di tempat kerja mereka dalam waktu yang singkat. Ia pun memerintahkan para dwarf untuk kembali bekerja tanpa menghiraukan keberadaan manusia itu. Saat ada seorang dwarf yang keberatan, Golgoda menegaskan bahwa sebagai salah satu tetua, keputusan Golda harus dihormati. Sebelum beranjak, Golgoda memberikan peringatan kepada Davy agar menghormati keputusan adiknya dan tidak melewati batas, atau ia tidak akan segan-segan bertindak. Dengan senyum tipis,
Devi berjanji akan mengingat kata-kata itu dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Ia kemudian mulai memperhatikan para dwarf yang tengah berusaha memperbaiki pedang suci mereka. Namun, bagi Devi, pedang itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Pedang tersebut sebenarnya bukanlah pedang suci yang memiliki daya tahan luar biasa. Sayangnya, meskipun itu adalah karya seorang master, pedang tersebut telah mencapai batasnya dan tidak mungkin diperbaiki lebih jauh. Devi melihat bahwa usaha para dwarf hanya akan sia-sia dan tidak akan mengubah keadaan. Di tengah keheningan yang menyelimuti ruangan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang. Thor dari suku Black Rock datang dengan tujuan menghina suku Yellow Rock yang dianggap telah merusak pedang warisan mereka. Ia menuntut Golgoda untuk mengembalikan pedang itu, dengan alasan bahwa suku Black Rock memiliki penempa yang jauh lebih baik. Golgoda tetap fokus memperbaiki pedang warisan mereka, meskipun ejekan demi ejekan terus diarahkan kepadanya. Thor membandingkan Golgoda dengan ayahnya, seorang pandai besi hebat yang dulu dihormati. Kata-kata itu menohok Golgoda hingga ia merasa putus asa. Akhirnya, ia menjatuhkan palunya dan meneteskan air mata. Dengan penuh kesedihan, ia sadar bahwa dirinya tidak mampu memperbaiki pedang itu, dan dengan berat hati harus melepaskan warisan terakhir ayahnya. Melihat keadaan itu, Devi menghampiri Golgoda dan mengambil palu yang tadi digunakan untuk menempa. Dengan nada tegas, ia hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah Golgoda benar-benar seorang penempa? Golgoda hanya bisa menatapnya dengan penuh keputusasaan. Golda pun mengajak Devi untuk pergi, karena masalah ini seharusnya tidak melibatkan dirinya. Devi menegaskan bahwa sebagai seorang penempa, seseorang harus bisa merasakan jiwa dari setiap karya dan menghargainya. Dari apa yang ia lihat, Golgoda justru tidak melakukan hal tersebut. Tanpa ragu, Devi mulai menempa pedang itu dan mengatakan bahwa pedang tersebut memang sudah tidak bisa diselamatkan. Para dwarf yang melihat harta warisan mereka disentuh oleh seorang manusia menjadi semakin marah. Sementara itu, Devi bertanya kepada Golgoda apakah ia benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini. Dengan penuh keraguan, Golgoda mengangguk, tetapi Devi menegaskan bahwa Golgoda seharusnya sudah menyadari keadaan pedang itu sejak awal. Pedang tersebut telah berusia sekitar 3000 tahun dan telah melindungi desa selama itu. Alih-alih menghormati benda yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, mereka justru bersikeras untuk memperbaikinya secara paksa, sebuah tindakan yang sia-sia. Devi semakin geram melihat bagaimana para dwarf memperlakukan pedang warisan mereka dengan kasar, namun tetap menyebut diri mereka sebagai penempa. Dengan suara tajam, ia bertanya sejak kapan para dwarf menjadi begitu menyedihkan. Tanpa basa-basi, Devi meraih pedang itu dan melemparkannya ke dalam tungku. Melihat benda warisan mereka dibuang begitu saja, para dwarf hanya bisa terpaku dalam kesedihan dan kemarahan kepada Devi. Surter menjelaskan bahwa setiap karya yang dibuat oleh seorang penempa memiliki jiwa di dalamnya. Oleh karena itu, seorang penempa sejati tidak bisa menyebut dirinya demikian jika ia tidak menghormati jiwa yang ada dalam setiap ciptaannya. Ia juga menambahkan bahwa jika bertemu dengan seseorang yang tidak menghormati jiwa dalam karyanya, maka orang itu harus dihancurkan tanpa ampun. Seperti yang Devi lakukan sekarang, ia telah menghancurkan pedang warisan milik para dwarf. Devi menegaskan bahwa para dwarf yang ada di sana gagal menyadari situasi sebenarnya mengenai item suci. Pedang tersebut telah melewati masa hidupnya, namun mereka tidak percaya diri untuk menciptakan yang baru. Dengan nada tajam, Devi bertanya mengapa mereka tidak membuat pedang yang baru saja. Mendengar hal itu, para dwarf merasa direndahkan oleh seorang manusia. Mereka tidak terima dengan pernyataan Devi dan menganggapnya tidak tahu apa-apa tentang dunia penempaan. Namun, Golgoda segera menghentikan pertikaian itu. Ia meminta semua dwarf untuk melihat diri mereka sendiri dan menyadari betapa menyedihkannya mereka sekarang. Golgoda sebenarnya telah lama memahami situasi mengenai pedang tersebut. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaikinya, tetapi semuanya sia-sia. Yang lebih menyedihkan baginya adalah kenyataan bahwa saat ini mustahil bagi mereka untuk membuat pedang sejenis dengan keterampilan yang mereka miliki. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Thor, yang sejak awal merendahkan Golgoda, kini mengalihkan hinaannya kepada Devi.
Ia mengatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Bahkan, sekalipun para master penempa terbaik dari ras dwarf masih hidup, mereka tidak akan bisa menciptakan kembali pedang itu. Tanpa ragu sedikit pun, Davy menatap Thor dan bertanya, "Apakah aku pernah mengatakan bahwa aku tidak bisa membuat pedang itu lagi?" Mendengar perkataan Davy, semua yang ada di sana terkejut dan sulit mempercayainya. Bahkan Percel pun terdiam, tidak menyangka bahwa Davy berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Davy lalu meminta mereka semua untuk berhenti merengek dan belajar dari apa yang akan ia lakukan. Tanpa membuang waktu, ia mulai menempa pedang dengan menggunakan mananya. Di antara semua keterampilan yang ia pelajari selama berada di dimensi pahlawan, ada satu keterampilan yang penguasaannya hampir setara dengan seorang master. Itu karena Surter sangat berbakat dalam bidang ini, sehingga keterampilan menempa Davy berkembang lebih cepat dibandingkan yang lain. Meski begitu, Davy masih belum bisa menyaingi ketelitian Surter yang luar biasa. Namun, Davy yakin karena ia sudah banyak menciptakan item yang hampir sama dengan pedang warisan para dwarf sebelumnya. Ia mulai memanaskan beberapa logam yang akan digabungkan menjadi satu pedang. Para dwarf yang melihatnya masih meragukan Davy karena ia mencampurkan dua jenis logam yang seharusnya tidak bisa digabungkan, berbeda dengan pengetahuan mereka selama ini. Dengan santai, Davy hanya berkata, "Siapa bilang kita tidak boleh melampaui batasan dari pengetahuan umum?" Para dwarf terdiam. Perlahan, mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah terkurung oleh aturan-aturan yang mengikat mereka. Davy melanjutkan pekerjaannya dengan menuangkan beberapa zat kimia ke dalam tungku. Seketika, api dengan warna berbeda muncul, sesuatu yang belum pernah dilihat para dwarf seumur hidup mereka. Davy terus bekerja, menggabungkan berbagai metode untuk menciptakan sesuatu yang baru. Para dwarf yang menyaksikan proses itu hanya bisa bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan hal seperti ini. Setelah itu, Davy mencurahkan sebagian mananya untuk menempa logam tersebut hingga akhirnya terbentuklah sebuah pedang yang berkilauan, dipenuhi oleh aliran mana. Sambil memegang pedang itu, Davy dengan tenang berkata, "Membuat pedang seperti ini sangatlah mudah bagiku." Para dwarf yang melihat pedang tersebut terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa pedang yang baru saja dibuat Davy memiliki pancaran yang jauh lebih kuat dibandingkan pedang warisan mereka sebelumnya. Percel pun tak menyangka bahwa Davy mampu membuat pedang seperti itu tanpa menggunakan kristal mana. Davy kemudian menjelaskan bahwa pedang itu sebenarnya dapat menyerap mana sendiri. Dengan kata lain, struktur pedangnya dibuat sedemikian rupa sehingga aliran mananya selaras dengan putaran mana yang tertanam di dalam tubuh Davy. Ia menambahkan bahwa pedang ini bisa memulihkan dirinya sendiri tanpa perlu bergantung pada kristal mana. Berbeda dengan artefak yang akan menjadi tidak berguna begitu kehabisan mana, pedang ini memiliki daya tahan yang jauh lebih lama. Meski cara Davy terkesan kasar, Percel dapat melihat bahwa ia mulai mendapatkan hati dan kepercayaan para dwarf. Karena keterbatasan waktu, Davy hanya bisa membuat pedang itu sampai tahap ini dan menyerahkannya kepada para dwarf untuk disempurnakan lebih lanjut. Para dwarf yang terpesona dengan keahliannya segera meminta Davy untuk mengajari mereka teknik penempaan yang ia miliki. Namun, dengan santai, Davy menghunus pedangnya sendiri yang memancarkan aura yang begitu kuat dan berkata, "Semua itu tidaklah gratis. Aku akan mengajari kalian setelah pekerjaanku selesai." Semua dwarf yang hadir di sana merasa kagum ketika melihat wujud pedang yang dibawa oleh Davy. Mereka belum pernah melihat pedang dengan aura sekuat itu sebelumnya. Dalam keterkejutannya, Tetua Golgoda menanyakan apakah Davy yang membuat pedang tersebut. Namun, Davy menjawab bahwa bukan dirinya yang menciptakan pedang itu, melainkan ia hanya akan memberikan sentuhan terakhir pada kedua pedang tersebut. Golda, yang penasaran, bertanya siapa yang pertama kali menempa pedang itu jika Davy adalah orang kedua. Dengan nada yang cukup sedih, Davy menjawab bahwa pedang itu dibuat oleh masternya yang telah meninggal ribuan tahun lalu. Mendengar hal tersebut, para dwarf yang awalnya terkejut mulai menyadari siapa yang dimaksud Davy, seorang master penempaan dari ribuan tahun lalu. Kedua pedang itu telah mengalami penuaan dan tersimpan dalam waktu yang sangat lama. Seharusnya, karena telah bertahan ribuan tahun, kekuatan di dalamnya meningkat hingga 10 kali lipat. Namun,
Devi mengungkapkan bahwa ia tidak yakin bisa menyelesaikannya karena tidak memiliki material yang cocok. Tetua Golgoda pun bertanya material apa yang dibutuhkan. Devi menjawab bahwa ia memerlukan campuran mithril sebagai material utama karena cukup melimpah dan harganya tidak terlalu mahal. Tanpa ragu, Golgoda langsung menawarkan untuk menyediakan material tersebut dan memberikan Devi akses penuh ke tempat kerja mereka. Pernyataan ini mengejutkan para dwarf lainnya, karena bagi seorang penempa, tempat kerja adalah area pribadi yang terlarang bagi orang lain. Tak hanya itu, Tetua Golgoda juga membawa sebuah peti yang berisi harta berharganya, sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat oleh semua dwarf yang ada di sana. Saat peti itu dibuka, Devi terkejut karena di dalamnya terdapat sebuah tulang naga. Ia hanya bisa terdiam, tak menyangka bahwa ia bisa melihat benda itu dalam kehidupannya kali ini. Tetua Golgoda menjelaskan bahwa Devi tidak akan menemukan material yang lebih sempurna dan murni dibandingkan tulang naga itu. Benda tersebut adalah harta warisan yang telah diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Mata Devi pun tidak dapat menyembunyikan ekspresi kagumnya karena masih tidak percaya bahwa ia mendapatkan benda yang begitu langka. Melihat tetua mereka memberikan semua harta yang dimiliki, para dwarf lain pun ikut memberikan segala yang mereka miliki kepada Devi. Tanpa diduga, mereka bahkan menyumbangkan material-material mahal yang dibutuhkan Devi. Awalnya, Devi hanya berencana menggunakan material murah, tetapi akhirnya ia justru mendapatkan material eksotis yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas di seluruh benua. Dengan tulus, Devi mengucapkan terima kasih kepada para dwarf karena telah memberikan semua barang yang ia perlukan dan juga meminjamkan tempat kerja mereka. Sebenarnya, Tetua Golgoda ingin membantu dalam prosesnya, tetapi ia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan memperlambat Devi. Oleh karena itu, ia membiarkan Devi bekerja sesukanya. Setelah melepaskan mantelnya, Devi bersiap untuk menempa dengan semua material yang tersedia. Kini saatnya ia menyempurnakan karya terakhir yang diberikan oleh masternya. Sebelumnya, di dimensi pahlawan, Surter sedang berselisih dengan seorang penyihir bernama Bin karena suatu permintaan yang diajukannya. Bin, yang terus-menerus dipaksa, marah dan mengancam akan membakar Devi jika Surter tidak segera diam. Devi hanya bisa menghela napas, berpikir bahwa masternya memang selalu berisik, dan akhirnya ia yang harus menanggung akibatnya. Surter meminta Bin untuk memanggil seekor naga karena ia mampu melakukannya. Surter benar-benar merepotkan sang dewa penyihir dengan memaksanya mendatangkan naga demi mendapatkan material untuk melatih Devi. Surter melakukan ini sebagai langkah antisipasi jika suatu saat Devi mendapatkan material pusaka, sehingga ia harus mengetahui cara menggunakannya. Kilas balik ini membuat Devi sadar bahwa apa yang awalnya terasa seperti paksaan dari Surter kini telah terbukti berguna, karena sekarang ia benar-benar harus menggunakan material pusaka. Devi mulai memanaskan tungku dengan tingkat suhu yang sempurna. Meskipun sudah menggunakan sihir penangkal panas, ia tetap harus mengendalikan suhu dengan presisi tinggi. Sedikit saja kesalahan dalam pengaturan panas, maka pedang itu akan menjadi produk gagal. Ia mulai menempa kedua pedang tersebut, menyebabkan aura di tempat itu dipenuhi oleh mana yang sangat kuat. Kedua pedang itu mengeluarkan cahaya biru dan merah secara bersamaan, memancarkan aura yang begitu pekat. Percel terkesima karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang menempa dengan kegilaan yang setara dengan Surter. Terlihat bahwa Devi mengerahkan seluruh keseriusannya dalam menempa pedang itu. Ia terus menempa tanpa berhenti sejenak pun, tidak mengurangi fokusnya sedikit pun. Hingga akhirnya, setelah proses panjang yang melelahkan, Devi berhasil menyempurnakan kedua pedang tersebut. Kini, berdiri dua pedang sempurna dengan warna biru dan merah yang memancarkan kekuatan luar biasa. Setelah melihat kedua pedangnya yang kini tampak sempurna, Devi ingin memberikan nama kepada masing-masing pedang tersebut. Percel pun bertanya nama apa yang telah dipikirkan oleh Devi. Tanpa ragu, Devi menjawab bahwa ia sudah lama memikirkan nama-nama tersebut. Pedang berwarna merah ia namai Red Flag, yang memiliki kekuatan elemental mana dan mana gelap dalam jumlah besar di dalamnya. Pedang ini mampu memotong segala sesuatu serta memiliki efek khusus yang akan meningkatkan kekuatan skill jika digunakan bersamaan dengan pedang kembarannya. Sedangkan pedang berwarna biru ia namai Blue Flag, yang mengandung kekuatan roh dan kekuatan ilahi dalam jumlah besar.
Pedang ini memiliki kemampuan untuk memotong segala sesuatu yang tidak berada di alam nyata, memberikan serangan mematikan terhadap makhluk beratribut sihir, serta memiliki efek spesial yang sama dengan Red Flag. Mendengar nama yang diberikan oleh Davy, Purcell merasa bahwa nama tersebut terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan kedahsyatan pedangnya. Davy tidak memedulikannya dan segera mencoba Red Flag. Ia hanya menebasnya dengan gerakan biasa, dan seketika sebuah batu pengasah mithril terbelah dua dengan sangat mudah. Purcell terkejut karena bahkan tanpa menggunakan mana, Davy masih bisa memotong benda sekeras itu dengan begitu mudah. Selanjutnya, Davy menguji Blue Flag dengan menebasnya secara perlahan. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi sesaat setelah ia mengayunkan pedangnya. Purcell semakin tidak percaya dengan kekuatan pedang itu. Blue Flag ternyata memiliki kemampuan untuk memotong mana dan menciptakan ledakan besar. Melihat hasil akhirnya, Davy sendiri merasa bahwa ia baru saja menciptakan pedang yang tidak masuk akal. Setelah selesai, ia keluar dari tempat kerja dan menyampaikan bahwa proses penempaan telah selesai. Para dwarf segera menghampirinya dan bertanya apakah pedang itu telah benar-benar disempurnakan. Beberapa dwarf bahkan secara bergantian menjaga tempat kerja Davy untuk memastikan tidak ada yang mengganggunya selama bekerja. Davy kemudian bertanya berapa lama ia telah berada di dalam ruang kerja. Para dwarf menjawab bahwa ia sudah menempa selama lebih dari 4 hari tanpa henti. Karena terlalu berkonsentrasi, Davy sampai tidak menyadari betapa lama waktu yang telah ia habiskan. Purcell bercanda bahwa konsentrasi Davy hampir seperti orang yang kurang waras. Tak lama kemudian, para dwarf berkumpul bersama para tetua untuk melihat pedang yang telah disempurnakan oleh Davy. Beberapa dari mereka bahkan menangis karena merasa beruntung bisa melihat mahakarya sesempurna itu dalam hidup mereka. Beberapa minggu kemudian, sesuai dengan janjinya, Davy mulai mengajarkan teknik penempaan kepada para dwarf. Ia memulai dengan dasar-dasar, seperti cara menyesuaikan suhu api untuk menempa. Selanjutnya, ia juga mengajarkan teknik menempa dari tingkat paling dasar. Dengan penuh kesabaran, Davy mengajari mereka cara menempa yang benar hingga ke teknik penempaan menggunakan mana. Para dwarf begitu antusias, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka memegang palu untuk menempa. Semangat mereka dalam belajar benar-benar membara. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Davy memiliki waktu untuk bersantai di atas bukit. Dari belakang, Tetua Golgoda datang menghampirinya untuk menyampaikan sesuatu. Karena sebelumnya Davy pernah melakukan adu minum dengan adiknya, Golgoda mengira bahwa Davy menyukai minuman. Dengan membawa minuman, Golgoda datang untuk berbicara jujur dengan Davy. Golgoda telah mendengar bahwa selain menyempurnakan pedang, Davy juga datang untuk meminta bantuan dari para dwarf dalam membangun wilayahnya. Oleh karena itu, Golgoda menegaskan bahwa seluruh suku dwarf tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah diberikan oleh Davy. Ia dan seluruh kaum dwarf akan melakukan apapun yang diminta oleh Davy. Namun, Davy menjelaskan bahwa proyek pembangunan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Golgoda tidak peduli dengan hal tersebut, karena ia merasa hutang budi mereka kepada Davy jauh lebih besar. Bahkan, Golgoda bersumpah kepada dewa bahwa mereka akan selalu setia mengabdi kepada Davy. Mendengar hal itu, Davy merasa sangat senang. Awalnya, ia hanya ingin meminta bantuan, tetapi kini ia telah mendapatkan kehormatan penuh dari seluruh suku dwarf. Tidak lama kemudian, salah satu penjaga dwarf mendatangi mereka dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Penjaga itu melaporkan bahwa ada penyusup yang telah masuk ke wilayah mereka. Sebelum Golgoda sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba sebuah serangan cepat meluncur ke arahnya. Dengan refleks yang luar biasa, Davy segera menangkis serangan tersebut, meskipun serangan itu melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melihat benda yang dilemparkan, Davy langsung mengenali siapa yang menyerang mereka. Itu adalah pisau khas yang biasa digunakan oleh seorang assassin untuk melakukan serangan cepat dan mematikan. Sebelumnya, di istana kerajaan, terdengar keributan setelah Carlos dikurung oleh raja. Carlos mengamuk, mengacak-acak ruangannya, dan membuat para pelayannya ketakutan. Ia marah dan langsung menuduh Davy sebagai penyebab penderitaannya. Davy telah membuat rambutnya rontok dan mempermalukannya di depan raja serta para bangsawan. Dalam kemarahannya,
Carlos melampiaskan kekesalannya dengan bertindak kasar terhadap salah satu pelayannya. Ia menyerang pelayan pribadinya tanpa rasa bersalah, bahkan tertawa puas setelahnya. Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapannya. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Peter dan meminta maaf atas kinerja klannya yang kurang memuaskan sebelumnya. Carlos kebingungan karena tidak mengingat siapa Peter. Untuk mengingatkan Carlos, Peter menunjukkan seseorang yang mungkin dikenalnya, Shirley, bawahan Ratu Lines, yang sebelumnya gagal dalam upayanya menyerang Davy. Namun, Carlos tetap tidak mengenali siapa Peter sebenarnya. Peter tidak ingin memperpanjang perkenalan dan segera menyadari bahwa Carlos telah terkena kutukan. Dengan mudah, Peter mengangkat kutukan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari layanannya. Setelah itu, ia menawarkan kontrak kerja sama kepada Carlos untuk menyingkirkan orang yang paling dibenci Carlos, Davy. Carlos ragu karena ia tahu bahwa Davy bukan lawan yang mudah, apalagi setelah mengetahui bahwa Davy kini memiliki tanda stigma. Peter hanya tersenyum dan berkata bahwa sekuat apapun Davy, ia tetaplah manusia biasa. Ia juga menginformasikan bahwa salah satu anak buahnya telah dikirim untuk menghabisi Davy, dan seharusnya saat ini Davy sudah tidak lagi menjadi masalah. Sementara itu, di wilayah para dwarf, Davy baru saja menerima serangan mendadak. Purcell memperhatikan senjata yang digunakan oleh penyerang dan menyadari bahwa itu bukanlah senjata asasin biasa. Senjata tersebut terbuat dari material darah, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu ras tertentu. Di saat yang sama, Davy merasakan aura kuat di dekatnya. Saat ia menoleh, terlihat sosok monster mengerikan berdiri di atas bukit. Purcell langsung mengenali makhluk itu sebagai monster iblis kelas atas. Davy menambahkan bahwa itu adalah iblis yang menggunakan darah sebagai sumber energinya. Monster tersebut mulai mengumpulkan energi untuk melancarkan serangan dahsyat. Dalam sekejap, serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, mengguncang seluruh wilayah dan membelah bukit. Tetua serta penjaga dwarf terlempar akibat ledakan tersebut. Dengan cepat Davy menggunakan sihir pelindungnya untuk melindungi mereka. Serangan monster itu membuat area pertarungan hancur berantakan, tetapi bukannya gentar, Davy justru merasa semakin bersemangat. Dengan santai, ia mengamati pergerakan monster itu tanpa sedikit pun tanda ketakutan. Sambil menatap tajam ke arah lawannya, Davy dengan tenang meremehkan kekuatan monster tersebut. Tidak terima diremehkan, monster iblis itu kembali melancarkan serangan dengan mengeluarkan aura hebat ke arah Davy. Namun, Davy tetap berdiri santai di tempatnya, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda akan menghindar. Monster itu mengeluarkan aura darah yang tidak mempengaruhi Davy, karena pada dasarnya ia juga memiliki mana gelap. Purcell menjelaskan bahwa di antara para vampir, hanya kelas atas yang mampu memanggil monster seperti itu, dan setidaknya mereka harus berada di level lanjut untuk bisa mengendalikannya. Ia memperingatkan Davy agar berhati-hati karena monster ini jauh lebih kuat dibanding vampir yang pernah dilawannya sebelumnya. Informasi itu justru membuat Davy semakin bersemangat. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat dan menyerang monster itu. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depannya, siap melayangkan pukulan. Seperti yang diduganya, monster itu mampu menghindar dengan gesit. Saat monster itu melompat ke atasnya, Davy tersenyum dan berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia segera mengeluarkan red flag dari penyimpanan dimensi sihirnya. Davy ingin menguji kekuatan pedang barunya untuk mengetahui keunggulannya. Dipadukan dengan mana, ia menggunakan teknik pemotong roh iblis yang dikombinasikan dengan red flag. Dengan teknik pedang dewa, ia menebas monster itu berkali-kali. Di layar notifikasi sistem sihir, terlihat bahwa penyimpanan ruang milik Davy masih belum mencapai tingkat 7. Karena itu, ia hanya bisa menyimpan beberapa barang, dan saat ini ia menggunakannya untuk menyimpan red flag dan blue flag. Gabungan serangan bertubi-tubi yang ia lancarkan membuat monster itu hancur berkeping-keping, tidak menyisakan wujudnya lagi. Davy merasa lega karena berhasil mengadaptasi teknik pedang dewa dengan red flag. Namun, Purcell tiba-tiba memperingatkan bahwa monster itu belum mati. Davy pun menyadari sesuatu. Monster tingkat tinggi ini memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dalam sekejap, pecahan tubuhnya mulai menyatu kembali, membentuk wujudnya seperti semula.
Devi kemudian menjelaskan ada dua cara untuk mengalahkan monster itu. 1. Menghancurkannya hingga tingkat molekul, sehingga ia tidak bisa lagi beregenerasi. 2. Menggunakan kekuatan suci tingkat 9, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya dengan menggunakan pedang Kaldiras sebagai wadah. Kedua cara itu sulit dilakukan dalam situasi saat ini. Devi lalu meminta saran dari Percel tentang cara memutus rantai keabadian monster sekelas vampir kelas atas. Percel mengatakan bahwa langkah pertama adalah menemukan sumber energi darah yang digunakan monster itu. Devi ingin memeriksa, tetapi ia tidak memiliki metode yang tepat untuk menemukannya saat ini. Tingkat keabadian monster itu kemungkinan besar diberikan langsung oleh seorang vampir penguasa. Selain itu, situasi saat ini tidak menguntungkannya jika pertempuran berlarut-larut. Sebagai solusi, Devi memutuskan untuk menguji kekuatan Blue Flag, pedang yang dikatakan mampu menebas sesuatu yang tidak kasat mata. Dengan penuh keyakinan, ia menebas monster yang sedang beregenerasi. Hasilnya mengejutkan, dalam satu serangan, Blue Flag berhasil menebas monster itu sepenuhnya. Setelah itu, Devi tidak lagi merasakan keberadaan energi darahnya. Ia pun bertanya kepada Percel apakah ia masih bisa merasakan kehadiran monster itu. Mereka berdua kebingungan. Mana mungkin monster tingkat tinggi dikalahkan secepat itu? Pedang ini telah terkubur selama ribuan tahun, lalu ia menyempurnakannya dengan material tingkat tinggi, dan hasilnya adalah senjata yang sangat mengerikan. Devi menunda memikirkan hal itu untuk saat ini. Tiba-tiba, ia merasakan keberadaan seseorang di dekatnya. Devi segera menatap ke samping, tetapi tidak melihat siapapun. Dengan Blue Flag, ia menebas ruang kosong di depannya untuk mengungkap keberadaan penyusup yang bersembunyi. Seseorang yang telah berada di sana sejak tadi akhirnya muncul. Devi menatapnya dengan tajam dan berkata, "Lain kali, bersembunyilah dengan lebih baik." Tanpa basa-basi, Devi langsung melesat dan menyerang musuhnya dengan kecepatan luar biasa. Dengan tergesa-gesa, lawannya berlari untuk menghindari Devi. Rupanya, dia adalah salah satu vampir yang kini terlihat berkeringat dingin karena tidak menyangka kekuatan Devi yang telah membunuh monster tingkat tinggi. Dengan semangat membara, Devi mengejarnya dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri darinya. Melihat ekspresi jahat Devi, vampir itu sangat ketakutan dan mulai mengira bahwa Devi bukanlah manusia. Kejar-kejaran pun terus terjadi, dengan Devi yang terus mendesak vampir itu untuk menyerah. Hingga akhirnya, sebuah serangan berhasil menghentikan langkahnya. Vampir itu tidak dapat melihat Devi yang kini sudah berada di belakangnya. Devi bertanya mengapa vampir itu harus kabur jika memang berniat datang untuk membunuhnya. Menyadari bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri, vampir itu mencoba sesuatu dengan tangannya. Namun, dengan sigap, Devi menahannya dan bertanya apa yang hendak dilakukan. Bahkan, vampir itu tidak dapat melihat pergerakan Devi. Dengan senyumannya, Devi mengatakan bahwa segala perbuatan harus dibayar sebelum pergi. Devi sengaja mengayunkan pedangnya tanpa mengenai vampir itu. Vampir itu pun merasa dipermalukan oleh manusia yang sebelumnya ia pandang sebagai makhluk rendahan. Seharusnya, manusia akan ketakutan setelah bertemu dengan monster iblis barusan, tetapi Devi justru mampu menyudutkan vampir kelas atas seperti dirinya. Vampir itu mulai menyadari bahwa semua penilaiannya tentang Devi adalah kesalahan besar. Dibandingkan manusia, Devi justru tampak seperti monster di matanya. Devi segera melayangkan serangan untuk melemahkan vampir itu. Kini, vampir tersebut telah berhasil ditangkap, dan Devi memperingatkan agar ia diam saja dan tidak berusaha melawan. Dengan ekspresi yakin, vampir itu menegaskan bahwa Devi tidak akan mendapatkan informasi apapun darinya. Namun, sambil memegang kepala vampir itu, Devi mengatakan bahwa dirinya tidak berniat menggali informasi dari mulutnya. Sebaliknya, ia ingin mengambil informasi langsung dari pikiran vampir itu. Kali ini, Devi juga ingin menguji kembali sihir yang sudah lama tidak ia gunakan. Devi menggunakan sihir pembacaan pikiran, yang sebenarnya memanfaatkan mana gelapnya untuk menyiksa jiwa target. Efek sihir ini tidak berdampak pada fisik vampir tersebut, tetapi sangat menyiksa jiwanya dengan intensitas luar biasa, memaksanya untuk menyerahkan informasi yang dibutuhkan. Vampir itu segera merintih kesakitan, memohon agar Devi menghentikannya.
Mendengar itu, Davy menghentikan sihirnya untuk sementara waktu. Purcell, yang menyaksikan sihir itu, merasa bahwa tindakan Davy sedikit kejam. Davy hanya menjawab bahwa apa yang ia lakukan sudah pantas untuk seseorang yang mencoba mencelakakannya. Setelah disiksa, vampir itu gemetar hebat ketakutan di hadapan Davy. Davy mengatakan bahwa ia tidak ingin membuang waktu lagi dan meminta vampir itu untuk segera menyelesaikan urusan ini. Vampir itu masih mencoba menolak dan bersikeras bahwa ia tidak akan memberikan banyak informasi kepada Davy. Dengan mudah, Davy kembali menggunakan sihirnya untuk menyiksa vampir itu. Tak sanggup menahan rasa sakit, vampir itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Pet, seorang vampir kelas menengah. Davy bertanya apakah serangan kali ini masih terkait dengan vampir Servant yang sebelumnya menyerangnya di kerajaan Pelisti. Pet membenarkan bahwa dirinya dikirim karena Davy telah berhasil mengalahkan Shirley sebelumnya. Davy kemudian melanjutkan pertanyaannya mengenai monster iblis yang baru saja muncul dan alasan mengapa makhluk itu memiliki keabadian. Saat mendengar pertanyaan terakhir Davy, Pet hanya menggeram kesal. Ia lebih memilih mati daripada menyerahkan informasi lebih jauh. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bersinar terang. Itu adalah sihir vampir untuk meledakkan diri ketika mereka sudah tidak memiliki harapan untuk menang dan agar informasi tidak bocor. Ledakan dahsyat pun terjadi di tempat pertarungan mereka berdua. Kemampuan vampir sangat dahsyat, bahkan ketika melakukan serangan terakhir pun, semua itu terlihat sangat mengerikan. Davy rupanya telah menduga sejak awal bahwa ini akan berakhir seperti ini. Ia menyadari hal itu jauh sebelumnya, terutama saat kutukan yang ditanamkannya telah hilang. Davy dapat merasakan bahwa kutukan yang ia tanamkan kepada Carlos kini telah terangkat. Biasanya, menghilangkan kutukannya bukanlah hal yang mudah, tetapi Davy menyadari bahwa musuhnya kali ini bahkan memiliki kekuatan keabadian. Davy merasa cepat atau lambat dirinya akan bertemu dengan lawan hebat yang menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. Efek dari serangan monster iblis tadi merusak beberapa rumah suku dwarf. Purcell tidak menyangka bahwa monster iblis bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu. Davy akhirnya kembali setelah pertarungan dan langsung menghadap para tetua dwarf. Ia menanyakan keadaan para tetua serta warga suku dwarf. Tetua Golgoda menjelaskan bahwa dirinya kuat dan tidak terluka, tetapi puluhan rumah hancur dan terbakar, serta beberapa warga mengalami luka-luka. Golgoda mengajak Davy untuk membicarakan situasi saat ini di dalam ruangan. Melihat sikap Golgoda yang tampak menyembunyikan sesuatu, Davy meyakinkannya untuk berterus terang. Dengan ragu, akhirnya Golgoda mengungkapkan permasalahan genting yang mereka hadapi. Anak-anak dari panti asuhan menghilang sejak penyerangan barusan, dan para penjaga yang mencarinya tidak menemukan jejak apapun. Golgoda juga memperingatkan bahwa situasi ini sangat berbahaya bagi Davy untuk tetap tinggal lebih lama. Sebelum menjawab, Davy menyampaikan sesuatu kepada para tetua dwarf. Ia telah menyiapkan catatan berisi informasi penting tentang perbaikan harta suci. Proses ini akan memakan waktu lama untuk disempurnakan, sehingga Davy merasa sudah saatnya pergi demi keselamatan para dwarf. Mendengar itu, para tetua memahami dan merasa berutang budi kepada Davy. Namun, Davy menyangkal hal itu, mengingat para dwarf sudah banyak membantunya dalam membuat pedangnya. Selain itu, monster iblis sebenarnya mengincar Davy, bukan desa dwarf. Walaupun para dwarf merasa ini bukan salah Davy, ia tetap meminta maaf kepada mereka. Sebelum pergi, Davy membantu menemukan anak-anak panti asuhan yang menghilang. Hingga akhirnya, petualangan Davy dalam membuat pedangnya berakhir, dan kini ia kembali ke wilayah Haynes. Kali ini, Davy tidak pulang sendirian. Ia membawa serta para tetua dan dwarf untuk membantu membangun kembali wilayah Haynes. Sesampainya di sana, kesibukan langsung melanda. Bernil melaporkan bahwa jumlah penduduk kini mencapai 4.000 orang, meningkat 20 kali lipat dari sebelumnya. Setelah menyelesaikan urusan di ruangannya, Davy berbicara dengan tetua dwarf untuk merencanakan pembangunan wilayah. Golda meyakinkan bahwa semua pembangunan bisa dipercayakan kepadanya, karena dwarf adalah teknisi terhebat di dunia. Davy tersenyum dan menyerahkan tugas pembangunan sepenuhnya kepada mereka. Setelah seharian menyelesaikan urusan, tanpa terasa malam telah larut. Setelah berminggu-minggu berpetualang dan mengalahkan monster iblis,
Davy merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Ia bercanda kepada Purcell bahwa ia bisa mati muda jika terus menghadapi kekacauan seperti ini. Namun, sebelum ia tertidur, suara aneh terdengar dari balik selimutnya. Sosok dengan dua mata mulai terlihat dari sana. Meskipun memiliki mana gelap, Davy dan Purcell tidak dapat merasakan kehadirannya, sehingga mereka terkejut dan berteriak. Dengan ragu, Davy mulai membuka selimutnya untuk mengetahui siapa yang ada di baliknya. Sosok seorang anak kecil berambut merah muncul dari balik selimut dengan senyuman manis yang menggemaskan. Melihat keimutan anak itu, Davy dan Purcell terdiam, merasa bahwa tingkat keimutannya benar-benar berlebihan. Menyadari ada anak kecil yang masuk ke kamarnya tanpa izin, Davy segera berteriak memanggil Amy. Dengan tergesa-gesa, Amy datang karena mendengar teriakan tuannya. Sesampainya di kamar, ia terkejut saat melihat anak kecil itu. Davy, yang mengira Amy membiarkan anak itu masuk, langsung menegurnya. Namun, Amy dengan cepat membantah dan meyakinkan bahwa selama Davy pergi, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke kamarnya. Melihat ekspresi Amy yang kebingungan, Davy akhirnya percaya bahwa pelayannya memang disiplin dan tidak akan sembarangan membiarkan orang lain masuk. Amy pun segera meminta maaf dan mendekati anak kecil itu untuk mengajaknya keluar serta mencari orang tuanya. Yang terjadi justru di luar dugaan, anak kecil itu menunjuk ke arah Davy dan dengan polosnya berkata, "Papa." Amy dan Davy hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu. Sebelum Davy bisa mencerna situasi yang terjadi, anak kecil itu langsung berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Saat Davy masih terkejut, tiba-tiba sebuah suara lain terdengar dari balik tirai. Kali ini, muncul seorang anak kecil lagi, tetapi dengan rambut berwarna biru. Menyadari apa yang sedang terjadi, Davy akhirnya mulai memahami situasi yang sebenarnya. Keesokan paginya, Amy mengajak kedua anak itu bermain di kebun kastil. Setelah mengamati mereka lebih lama, akhirnya Davy menyadari bahwa mereka bukanlah anak biasa. Mereka adalah perwujudan ego atau jiwa dari pedangnya, Red Flag dan Blue Flag. Sekarang, kedua pedangnya telah mencapai kesempurnaan 100% dan bisa berubah menjadi manusia. Davy merasa menyesal karena telah memberikan nama pedangnya tanpa mengetahui bahwa mereka bisa berwujud manusia. Ia tak menyangka bahwa kedua pedangnya bisa memiliki bentuk fisik sendiri. Karena ego mereka baru saja terbangun, kesadaran mereka masih sangat muda. Mereka menganggap Davy sebagai orang tua mereka, dan seiring waktu, kesadaran mereka akan terus bertumbuh. Namun, ada satu hal yang harus diwaspadai, peringatan keimutan berlebihan. Amy, yang ikut bermain bersama mereka, memberikan Red Flag sebuah kue. Davy merasa aneh melihat pedangnya bisa makan sesuatu, tetapi Purcell hanya tertawa dan mengingatkannya bahwa sekarang pedang-pedangnya adalah manusia. Berbeda dengan Red yang ceria dan aktif, Blue lebih pendiam dan tidak tertarik bermain. Sebaliknya, ia hanya ingin duduk di pangkuan Davy dan meminta dielus kepalanya. Namun, tetap saja, keimutannya sama berlebihan seperti Red. Setelah bermain, Davy mengajak Red dan Blue masuk ke ruangannya untuk memastikan sesuatu. Dengan lembut, ia bertanya apakah mereka bisa berubah kembali ke bentuk pedang. Meski masih sangat muda, mereka tampak memahami perkataan Davy dan mengangguk. Tak lama kemudian, tubuh mereka mulai bersinar, dan dalam sekejap, mereka telah kembali menjadi sepasang pedang kembar. Melihat itu, Davy akhirnya memahami esensi sejati dari pedangnya. Setelah ego mereka mendapatkan kesadaran, ia merasakan bahwa pedang-pedangnya telah bertambah kuat dan bahkan memiliki instingnya sendiri. Setelah memeriksa semuanya, Davy meminta Red dan Blue untuk kembali ke wujud manusia. Namun, satu hal masih membingungkan Davy. Sebenarnya, apa yang harus ia anggap mereka berdua? Purcell dengan santai mengatakan bahwa, secara teknis, Red dan Blue adalah anak-anaknya. Oleh karena itu, menurutnya, Davy sebaiknya mengadopsi mereka saja. Meskipun awalnya tidak terpikirkan oleh Davy, tetapi setelah mempertimbangkannya, ia menyadari bahwa ia memang harus melakukan itu. Saat ia masih memikirkan hal tersebut, Amy tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan menyampaikan bahwa ada seorang tamu yang ingin menemuinya. Tamu itu tak lain adalah Winley, adik perempuannya, yang tiba-tiba datang untuk menemuinya. Melihat kedua anak yang bersama Davy, Winley langsung terpana dengan keimutan mereka.
Sambil memeluk kedua bocah itu, Winley bertanya siapa mereka. Dengan sedikit ragu, Davy menjawab bahwa mulai sekarang dia merawat kedua anak itu dan bisa dibilang mereka adalah anak-anaknya. Mendengar hal itu, Winley terkejut. Sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya, dan setiap kali bertemu, kakaknya selalu memberi kejutan. Winley awalnya khawatir ketika Davy pindah ke wilayah yang disebut sebagai wilayah mati. Namun, setelah mengunjunginya, Winley sangat terkejut melihat perkembangan wilayah Haynes. Bahkan, wilayah itu kini dapat menumbuhkan moongrass. Hal yang paling mengejutkan adalah para dwarf, yang selama ini membenci manusia, kini bekerja di Haynes dan membantu membangun berbagai bangunan. Winley bertanya kabar kakaknya dan melihat bahwa kini Davy tampak lebih bahagia. Davy mengakui bahwa dirinya sangat sibuk, tetapi sekarang ia bisa bersantai sejenak. Terlebih lagi, sejak kehadiran Red dan Blue, hari-harinya terasa lebih menyenangkan. Davy kemudian mengajak Winley masuk ke kastil karena dia pasti lelah setelah perjalanan panjang. Setelah mereka duduk berdua, Davy bertanya tentang kondisi Winley dan Baris, yang dikabarkan masih sibuk menata wilayah mereka. Winley menjelaskan bahwa situasi di sana cukup tenang setelah serangan bandit mereda. Dengan sedikit ragu, Winley ingin mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia datang. Ia meminta bantuan kakaknya untuk menggunakan kekuatan stigma. Meskipun tahu bahwa Davy sangat sibuk, Winley hanya meminta satu kali bantuan karena Davy adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Melihat adiknya yang tampak kesulitan, Davy menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Winley akhirnya menceritakan semuanya, hingga tanpa sadar malam telah tiba. Karena kelelahan, Winley langsung tertidur. Melihat adiknya yang nekat datang ke Haynes tanpa istirahat, Davy menyadari bahwa orang yang ingin dibantu Winley pasti sangat penting baginya. Sebelumnya, Winley menjelaskan bahwa sahabat sekaligus pengawalnya, Portna, berada di ambang kematian. Pendeta dan tabib sudah menyerah untuk menyembuhkannya. Portna tertembak panah beracun oleh para bandit saat melindungi Winley. Meskipun terluka parah, ia tetap memaksakan diri untuk memastikan keselamatan Winley. Para tabib sudah mengeluarkan racun dan pendeta telah menggunakan mantra pemulihan, tetapi setelah itu, bintik-bintik biru muncul di seluruh tubuh Portna. Gejala aneh pun mulai tampak. Selain bintik-bintik biru, Portna juga mengalami demam tinggi dan terus-menerus muntah darah, membuat tubuhnya semakin kurus kering. Tabib dan pendeta sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kondisi Portna semakin memburuk. Hingga akhirnya, Winley tanpa sengaja mendengar pembicaraan para pendeta yang menyebutkan bahwa mungkin hanya seseorang dengan kekuatan stigma yang bisa menyembuhkannya. Kini, Winley bingung dan merasa bersalah, karena gara-gara dirinya, sahabat baiknya mungkin tidak bisa diselamatkan. Davy berusaha menenangkan adiknya dan berjanji akan mencari cara terbaik untuk menyelamatkan Portna. Kekhawatiran Davy terhadap kondisi Winley terlihat jelas, dan Red serta Blue pun bisa merasakan kecemasan itu. Mereka juga ikut khawatir terhadap Winley. Davy mengajak mereka kembali ke kamar untuk beristirahat, tetapi Red menolak dan mengajak Blue untuk tetap tinggal di sana menemani Winley. Akhirnya, mereka bertiga tidur bersama untuk menjaga Winley yang kelelahan. Seharusnya Davy melarang mereka, tetapi karena Red dan Blue juga memiliki energi khusus, mungkin keberadaan mereka bisa membantu pemulihan Winley. Davy kemudian berdiri di depan jendela, merenung. Intuisinya mengarah pada satu penyakit yang memiliki gejala serupa dengan yang dialami Portna. Ia segera memanggil Bernil untuk datang ke guild informasi dan mencari seseorang yang paling hebat serta bisa dipercaya. Davy menyadari bahwa situasinya menjadi lebih rumit dari yang ia duga. Perselp, yang jarang melihat Davy bersikap serius seperti itu, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Davy menjawab dengan nada serius, penyakit yang ia pikirkan seharusnya tidak ada di benua ini. Pagi itu, setelah beristirahat, Winley tampak sudah pulih dan sedang bermain bersama Blue dan Red. Sementara itu, Davy masih mengamati situasi yang menurutnya tidak masuk akal, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Seorang pasien yang menerima pengobatan sihir setelah terkena panah beracun justru menunjukkan gejala aneh, terkapar, dan menderita penyakit yang tidak diketahui oleh tabib maupun pendeta. Davy mulai bertanya-tanya dari mana para bandit yang menyerang bisa mendapatkan racun semacam itu. Ia mencurigai beberapa kemungkinan,
Tetapi semuanya masih sebatas asumsi liar yang membutuhkan lebih banyak informasi untuk dipastikan. Oleh karena itu, Davy memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dari Guild Informasi. Ia selalu mengingat ajaran masternya, tidak peduli seberapa rumit suatu penyakit, obatnya pasti berasal dari penyebabnya. Itulah pelajaran pertama yang ia pelajari ketika mendalami ilmu pengobatan. Tiba-tiba, Davy berkata bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan mempersilakan seseorang untuk masuk. Purcell, yang ada di ruangan itu, bingung karena tidak melihat siapapun. Tetapi Davy hanya tersenyum dan menunjuk ke arah tertentu sebelum berkata, "Berhenti membuang-buang waktu." Tak lama kemudian, sosok yang tadinya tak terlihat mulai menampakkan diri. Orang itu bertanya setelah mendengar bahwa Davy membutuhkan informasi. Davy membenarkan dan mempersilakan orang tersebut untuk duduk agar bisa membahasnya lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa dirinya siap membeli informasi dan menawarkan bayaran yang wajar. Orang dari Guild Informasi itu, yang ternyata seorang perempuan dari ras Dark Elf, mengatakan bahwa selama bayaran yang diberikan cukup, mereka bisa mendapatkan informasi apapun. Tanpa ragu, Davy langsung menyerahkan sekantong penuh koin emas sebagai uang muka. Ia meminta Guild Informasi untuk menyelidiki Portna, yang bekerja sebagai penjaga adiknya, Winley. Saat melihat status informasinya, Davy cukup terkejut mengetahui bahwa orang di depannya adalah seorang perempuan. Perempuan itu, yang bernama Jack, bertanya tentang informasi spesifik yang dibutuhkan Davy tentang Portna. Davy menjawab bahwa ia hanya ingin mengetahui aktivitas pengobatannya dan bertanya apakah Guild Informasi bisa melakukannya. Jack akhirnya menerima pekerjaan itu dan mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah tugas selesai. Namun, Davy bertanya bagaimana jika ia mengingkari janji dan tidak membayar. Jack hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa meskipun Davy dikenal sebagai orang yang sarkastik, ia bukan tipe yang melanggar janjinya. Setelah urusan selesai, Jack segera pergi untuk mencari informasi yang diperlukan. Ia menghilang secara misterius, meninggalkan asap di ruangan itu. Davy hanya bisa menghela napas dan bergumam, tidak bisakah dia pergi seperti orang normal? Setelah meninjau kembali informasi yang dimilikinya, Davy menyimpulkan bahwa Jack bukanlah orang sembarangan yang hanya bekerja demi uang, ada sesuatu yang lebih berharga baginya selain sekadar imbalan materi. 2 hari kemudian, Davy memutuskan untuk berangkat ke wilayah Winley. Ia memberitahu adiknya agar tetap tinggal di Haynes. Namun, Winley bersikeras ingin ikut, terutama karena dirinya sudah pulih setelah beristirahat beberapa hari. Davy menolak dengan tegas, mengatakan agar Winley tidak keras kepala. Ia berencana bepergian dengan menunggang kuda selama berhari-hari untuk mencapai wilayah Ordeme. Membawa kereta kuda hanya akan memperlambat perjalanannya, sedangkan saat ini, prioritas utamanya adalah menyelamatkan pasien yang sedang sekarat. Jika Winley ikut, hal itu hanya akan menghambatnya. Meski begitu, Winley tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa dirinya cukup kuat untuk perjalanan itu dan bukanlah gadis lemah. Saat keduanya masih berdebat, seseorang tiba-tiba datang dan bertanya tentang situasi sulit yang sedang mereka alami. Orang itu tidak lain adalah Yulis dari Red Tower. Tampaknya, Winley dan Yulis memiliki hubungan yang cukup dekat. Melihat adiknya yang tampak akrab dengan seorang pria, Davy tiba-tiba merasa kesal. Ia menatap Yulis dengan tatapan sinis, jelas tidak menyukai kehadiran pria itu di sekitar adiknya. Yulis memperkenalkan dirinya sebagai mage tingkat 5 sekaligus anggota dari Red Tower. Davy, sebagai penguasa wilayah Haynes saat ini, juga memperkenalkan diri dan mengakui bahwa ia pernah mendengar sedikit tentang Yulis sebelumnya. Sebenarnya, Davy tidak mengenalnya secara pribadi dan tidak tertarik untuk bertemu dengannya, tetapi tetap mempertahankan senyumnya. Yulis kemudian mengatakan bahwa Winley sering membanggakan wilayah Haynes, sehingga membuatnya tertarik untuk berkunjung. Mendengar hal itu, Winley langsung tertunduk malu karena Yulis mengatakannya di depan kakaknya. Bagi Davy, hal ini justru membuatnya semakin waspada. Melihat Yulis sebagai pria yang cukup berbahaya bagi adiknya, Davy dengan tangannya mulai mengumpulkan mana untuk menyerang, tetapi Purcell dengan cepat menahannya agar tidak bertindak gegabah. Dengan nada sedikit sinis, Davy bertanya bagaimana Yulis bisa mengenal adiknya. Menyadari bahwa Davy sudah mulai tidak menyukainya,
Yulis segera menjelaskan bahwa ia memang ingin mengunjungi wilayah Haynes, dan kebetulan bertemu Winley dalam perjalanan, sehingga mereka melanjutkan perjalanan bersama. Walaupun masih menyembunyikan ketidaksukaannya, Davy tetap berterima kasih karena Yulis telah menemani adiknya. Namun, Yulis malah menambahkan bahwa Winley juga membantunya saat menghadapi serangan bandit, di mana Winley berhasil menghalau mereka dengan sihirnya. Mendengar alasan yang menurutnya sangat tidak menarik, Davy semakin malas berurusan dengan Yulis. Yulis kemudian menawarkan sihir ruang miliknya, yang memungkinkan terciptanya gerbang kecil yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Winley menjelaskan bahwa artefak tersebut sangat hebat karena hanya bisa digunakan oleh mage yang menguasai sihir ruang tingkat 5, sehingga hanya sedikit yang bisa menggunakannya. Kebetulan, Yulis sedang membawanya, jadi mereka bisa menggunakannya untuk mempercepat perjalanan. Purcell menganggap itu ide yang bagus, karena menggunakan teleportasi jarak jauh akan sangat menghemat waktu. Akhirnya, Davy setuju dan meminta Yulis untuk mengantarkannya. Dalam sekejap, dengan sihir teleportasi, mereka bertiga sudah tiba di kota Ordeme. Purcell terkagum melihat kota itu, tetapi Davy justru merasa ada sesuatu yang aneh. Tak lama, Purcell mencium bau yang tidak enak. Davy segera menyadari bahwa itu adalah bau protein yang terbakar, bau yang mirip dengan proses kremasi. Winley, yang baru saja kembali ke wilayahnya, terkejut melihat betapa berbedanya keadaan kota dari terakhir kali ia meninggalkannya. Dari kejauhan, seseorang segera menyambut mereka. Orang itu adalah Linton, anggota Satuan Penanggulangan Penyakit Pusat. Karena sedang terburu-buru, Winley memutuskan untuk berbincang nanti dan langsung ingin melihat situasi yang terjadi. Namun, dua penjaga segera menghalanginya, dan Linton mengatakan bahwa situasi saat ini tidak mengizinkan Winley untuk keluar sembarangan. Linton meminta mereka bertiga untuk ikut ke kastil karena mereka sudah menggunakan artefak suci dari kerajaan suci. Sesampainya di kastil, Linton meminta maaf kepada Winley karena telah mengerahkan para ksatria tanpa seizinnya dan berharap ia bisa memahami situasi darurat ini. Winley tidak bisa menerima alasan tersebut. Ia marah karena penguasa wilayah ini adalah Baris, dan jika Baris tidak ada, maka dirinya lah yang seharusnya berhak memimpin wilayahnya. Linton mengerti keberatan Winley, tetapi ia menjelaskan bahwa Satuan Penanggulangan Penyakit Pusat memiliki otoritas untuk bertindak dalam kondisi darurat seperti ini. Linton kemudian mengungkapkan bahwa penyakit yang melanda wilayah Ordeme saat ini dikenal dengan nama darah iblis. Meski demikian, Winley tetap tidak terima dan bersikeras untuk pergi lebih dulu karena memiliki urusan yang lebih mendesak. Ia mencoba memanggil kepala pelayan, tetapi tidak ada jawaban. Linton meminta maaf dan menjelaskan bahwa karena penularan penyakit yang begitu cepat, mereka harus mengarantina semua orang. Hanya sedikit orang yang memiliki akses ke kastil, termasuk para pelayan pribadi Winley. Linton meminta agar mereka mempercayakan masalah ini padanya. Ia berjanji akan menemukan cara untuk mengobati penyakit ini dan kembali dengan kabar baik. Sementara itu, Davy hanya terdiam, enggan berkomentar, dan memilih untuk memikirkan rencana terbaik yang akan ia lakukan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.